Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini, di waktu kita yang sangat sempit, kita akan mendiskusikan suatu masalah yang serius terkait masa depan kita bersama, terkait masa depan bangsa dan negara, mengenai reformasi sistem kesehatan nasional. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang salah dengan sistem kesehatan kita yang ada saat ini? Apa sudah bagus, tinggal diteruskan, tinggal diperbaiki, atau memang kita harus melakukan suatu reformasi, bahkan revolusi kalau perlu? Nah, maka kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Ya, ini kita akan bahas pertama tentang masalah kesehatan. Ini sekedar pengantar. Jadi indeks pembangunan manusia ini terkait dengan 3 hal: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Anda lihat di sini kesehatan nomor 1. Kalau orang tidak sehat, ekonomi tidak berjalan. Akhirnya indeks pembangunan manusia pun akan rendah. Pun sebaliknya, orang nggak sehat, kira-kira pendidikannya bisa bagus nggak? Enggak. Jadi kesehatan nomor 1. Ya, ini masalah pertama. Nah, ini kenyataannya Indonesia di Human Development Index-nya itu menduduki peringkat yang cukup signifikan di bawah ya. Dari tahun 95 sampai 2004 selalu mengalami peningkatan peringkatnya. Dari peringkat 90 terakhir 111. Bahkan sekarang sudah ke bawah lagi. Ya. Ini Indonesia. Anda lihat Vietnam, 95 di bawah kita, 2003 di atas kita. Ini indeks pembangunan manusia yang parameter 3 tadi. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oke, lanjut ya. Nah, ini masalahnya sekarang. Salah satu parameter dari kesehatan itu adalah dilihat angka kematian ibu Indonesia. Lihat angka kematian ibunya. 373 ibu meninggal per 100.000 per 100.000 ibu hamil ya. Ini Indonesia. Ini ya, ini lihat trennya. Kita itu hanya dikalahkan oleh Bangladesh dan India ya. Nah, hanya dikalahkan oleh Bangladesh dan India. Ini masalah sekali. Pasti ada yang nggak beres ini ya. Dan ini selanjutnya, itu tadi dari masalah kasus. Sekarang dari biaya. Anda lihat di sini yang menarik adalah yang tercover oleh asuransi apapun namanya itu hanya 25%, kurang dari 25% penduduk. Sisanya kemana? Bayar sendiri. Akhirnya banyaklah terjadi sadikin, sakit sedikit miskin. Maka kita membutuhkan sesuatu solusi bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan ini. Maka kita akan melakukan pendekatan yang namanya pendekatan sistem. Sekarang Sumsel Semesta, Jakarta Sehat, apalagi Jogja Sehat, berobat gratis itu, apakah itu suatu solusi untuk masalah kesehatan yang ada menurut Anda? Iya, belum optimal. Kenapa belum optimalnya di mana kira-kira? Anda mungkin sering mendengar kasus daerah-daerah yang menggunakan sistem itu. Di daerah saya sendiri, Sumatera Selatan, mulai berobat gratis 2005. Hanya 2 tahun berjalan, hancur berantakan, gagal total. Kenapa? Akhirnya masyarakat mengalami persepsi yang salah. Berobat gratis, oh ya udah nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa, nanti tinggal berobat. Jadi akhirnya apa? Masyarakat punya frame pemikiran nggak apa-apa sakit. Orang nanti ada yang membiayai, dibiayai oleh daerah, nggak apa-apa. Ngapain? Perlu susah-susah. Artinya sistem ini solusi atau bukan? Bukan ya? Nah, kita sepakati bersama itu bukan solusi. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat penjelasannya di sini. Ini teori yang dikembangkan oleh Om Bloom tahun 74. Om Bloom menyatakan bahwasanya untuk membentuk sesuatu kesehatan, health system itu dipengaruhi oleh herediter, environmental, lifestyle, and medical healthcare. Nah, ini selanjutnya. Ternyata pelayanan medis itu hanya menempati 10% kontribusi untuk menyehatkan Anda semua. Sisanya itu apa? Perilaku, lingkungan, dan genetik. Jadi kalau Anda cuma mengintervensi di sini, Anda tuh hanya mengintervensi 10%. Selesai nggak masalah? Pasti enggak, karena yang besarnya belum
belum diselesaikan. Makanya kita membutuhkan suatu sistem yang mampu men-treat, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Ini aspek berpikir kita ya, oke? Jadi sudah dapat, kita butuh sistem yang untuk mengupgrade ini, mengup regulasi faktor ini, gitu ya Mas Agni ya. Makanya kita membutuhkan yang namanya reformasi sistem kesehatan nasional. Ya, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketika berbicara suatu reformasi sistem kesehatan nasional, maka tidak akan bisa dilepaskan dari dua hal. Sistem pelayanan dan sistem pembiayaan. Bullshit Anda berbicara tentang sistem pelayanan yang keren-keren kalau pembiayaannya tidak ada. Pun sebaliknya, Anda punya dana sebesar apapun, kalau sistem pelayanan yang tidak ada, sama saja, gagal juga. Oke? Nah, ini sistem pelayanan kesehatan yang akan direncanakan. Ya, dari CAM menuju FAM. Nah, begini. Ini sistem kesehatan kita sekarang yang namanya sistem unstructured. Apa maksudnya? Ini pasien bebas. Yang sakit, Anda bisa ke puskesmas. Kalau Anda banyak duit sedikit, Anda bisa langsung ke dokter super spesialis. Kalau Anda nggak punya duit, ya udah ke dukun aja. Nah, ini sistem kesehatan kita sekarang. Unstructured system, hancur nggak keruan ya. Ini kondisinya sekarang. Dan kita akan menuju ke sini. Nah, kita akan menuju ke sini. Sistem yang berbentuk gitu kan, berbentuk suatu sistem piramida dari primary care, secondary and tertiary. Jadi nanti setiap warga masyarakat, seluruh warga negara Indonesia akan memiliki layanan primernya. Jadi dia di-cover oleh suatu sistem ya, oleh suatu namanya istilahnya kalau di sini kan dokter keluarga. Jadi dokter keluarga ini sebenarnya konsepnya bukan hanya dokter, tapi nanti ada perawat, ada dokter gigi, ada ahli gizi. Jadi mereka adalah tim yang bekerja di sini. Mereka akan membawahi 2.500 sampai 3.000 kakak. Jadi orang-orang yang 1 sampai 3.000 maka namanya sudah tercatat di dokter A. Jadi dokter A ini wajib menjalankan primary care. Gagal di sini baru bisa ke secondary care. Gagal baru bisa ke tertiary care. Begitu selanjutnya. Jadi sistem reverse, sistem rujukan. Nggak ada lagi sistem yang model begini ya. Oke, ini yang akan dijalankan. Ini yang bilang tadi, untuk menjalankan sistem ini maka harus didampingi oleh sistem pembiayaan. Ini otomatis. Mau sistem begini tapi pembiayaannya nggak ada, maka nggak bisa. Dan ini juga harus ditunjang oleh sistem pendidikan kedokteran. Nanti sistem pendidikan kedokteran pun akan direformasi, ya, mau tidak mau. Ya, jadi intinya seperti itu. Dan sekarang tentang sistem pembiayaannya. Sistem pembiayaannya gimana? Dengan sistem asuransi nasional. Ya, ini beberapa model pembiayaan kesehatan di beberapa negara. Maaf. Anda lihat di sini, ini Amerika adalah contoh negara yang sistem pembiayaannya sama jeleknya seperti kita. Jadi nggak usah ikut Amerika. Kalau mau ikut itu ikut negara-negara Skandinavia, Norwegia, Denmark. Nah itu yang paling bagus. Ya, jadi dia seluruh warga negaranya tercover asuransi, dan itulah akan kita lakukan di 2014. Ya, jadi intinya ya nanti akan ada ini sistem jaminan sosial nasional yang nanti akan terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Jadi intinya nanti setiap Anda warga negara Indonesia maka dia akan mempunyai jaminan. Jaminannya apa aja Pak? Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Jadi nggak ada lagi yang nggak punya duit tidak bisa berobat, nanti semuanya bisa berobat. Dan tadi sistemnya akan sistem terstruktur. Kenapa bisa dibuat sistem terstruktur? Karena akan kita paksa dengan sistem seperti itu. Ya. Dan satu lagi, ini sistem pembiayaannya adalah per kapitasi, dibayar di muka. Jadi awal bulan, misalnya Anda, dokter Septi misalnya, itu, oh ya, misalnya farmasi keluarganya, itu dibayar Anda per kapita yang Anda pegang. Misalnya Anda memegang 3.000 orang, satu orang 25
ribu. 25 ribu kali 3 ribu berapa? 75 juta ya per bulan. Kalau pasien Anda sehat semua, bagus semua, Anda duitnya buat Anda. Kalau pasien Anda sakit, Anda yang bayarin. Akhirnya apa? Frame pelayanan kesehatan akan berubah dari kuratif menuju preventif. Gitu. Jadi dibayarnya di muka. Blok nih 75 juta. Kalau lebih, ambil. Kurang, tomboki dewe. Gitu. Akhirnya semuanya akan berbondong-bondong untuk melaksanakan yang namanya penyuluhan, promosi, preventif, dan sebagainya. Itu yang akan dijalankan di 2014. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini grafik sebenarnya yang memperlihatkan kondisi kesehatan kita, terutama masalah asuransi kesehatan. Ini sangat rendah sekali. Ini pekerja formal yang punya, PNS itu punya. Tapi bagaimana dengan pekerja informal yang hampir 70% dari penduduk kita? Itu gimana? Siapa yang nanggung kalau sakit? Ya. Ya, saya rasa itu, dan memang ini pas sekali slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. 1, 2, 3, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.